Di sebuah kota yang tak pernah tidur, tinggallah seorang pria bernama Dharma. Ia tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama bapaknya. Ia bukan siapa-siapa dulunya. Seorang anak tukang becak. Dia anak yang bahagia, yang tumbuh dengan kesederhanaannya dengan mimpi yang terlalu besar. Setiap hari kerjanya memulung dengan demi bertahan hidup di perkotaan. Dan malamnya selalu termenung sendiri, ia berpikir gimana caranya dia harus merubah nasib mereka. Tapi itu pun hanya sebatas mimpinya tak lebih. Hari-hari pun berlalu, dia tetap beraktivitas seperti biasa. Biarpun dia sedikit mengeluh. Tapi mau enggak mau jalannya tetap harus ditempuh. Tapi Dharma tak pernah menyerah. Pada suatu hari dia mencoba jualan nasi goreng dan goreng. Ia kerja siang dan malam, memutar otak, menjual apapun yang bisa dijual. Pagi dan sore dia jualan gorengan dan sore sampai malam dia jualan nasi goreng. Lambat laun, uang datang. Sedikit demi sedikit. Lalu deras. Lalu banjir. Dan setelah bertahun-tahun dia jualan dan dia merasa tabungannya sudah cukup. Dan mencoba mengambil langkah besar. Dia mencoba membuka restoran pertama, restoran nasi goreng di pinggiran kota. Dia bersemangat dan bahagia. Senyum lebar dan rendah hati. Dan selang beberapa bulan, bisnisnya pun berjalan lancar. Dia mencoba membuka cabang yang kedua juga sukses, dan dia buka cabang yang ketiga juga meledak. Dia sudah merasa sukses besar. Sejak saat itu, Dharma mulai berubah. Rumahnya makin megah, mobilnya makin banyak. Dan akhirnya dia menikah dengan seorang gadis cantik di perkotaan. Selang beberapa bulan dia sudah punya bayi mungil. Sepulang kerja, dia selalu bermain bersama anak dan istrinya, bercandaria. Setelah bertahun-tahun, dan bisnisnya pun makin melejit, pakainya makin mahal. Tapi senyumnya makin tipis, karena di hatinya, harta bukan lagi alat, melainkan Tuhan. Yang tadi tenang bahagia, sekarang dia tak segan-segan memecat karyawannya. Ia semakin bengis dan egois, tingkahnya belaga sombong dan angkuh. Ia mulai menyembah angka-angka di rekening, menghitung manusia dengan rupiah, menakar harga cinta, kepercayaan, bahkan Tuhan, dalam bentuk properti dan saham. Dia semakin gila dan menjadi-jadi. Ia tak lagi memandang ke bawah, karena yang dilihatnya hanya atas, dan lebih atas lagi. Istrinya mulai merasa jauh. Anaknya menangis tanpa ia tahu. Orang tuanya, ia anggap beban masa lalu. Karena dalam pikirannya, yang tak menghasilkan, tak layak dihargai. Tiap malam, Dharma duduk di kamarnya yang dingin, dikelilingi dengan uang yang berserakan. Matanya melotot, senyumnya jahat, tapi bukan karena lelah, melainkan karena takut kehilangan. Karena semakin ia punya, semakin ia takut tak punya. Harta yang ia kejar, kini mengejarnya kembali, dalam bentuk ketakutan, curiga, dan kesepian. Sampai pada suatu malam, ia terbangun dari tidurnya. Peluh dingin membasahi keningnya. Ia bermimpi dikelilingi tumpukan emas yang menguburnya hidup-hidup. Ia berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Karena ketika harta jadi Tuhan, maka manusia kehilangan suaranya sendiri. Dan benar saja, beberapa bulan kemudian, Dharma jatuh. Bisnisnya hancur, partnernya mengkhianati, dan semua yang dulu memujanya hilang. Ia duduk sendiri di rumahnya yang kini sepi. Tak ada suara anak, tak ada tawa istri, tak ada doa dari orang tua. Yang tersisa hanya bayangannya sendiri, dan bayangan kenangan, dan setumpuk surat utang di atas meja. Ia menangis dalam penyesalannya. Harta itu datang, tapi juga pergi. Dan Dharma kehilangan lebih dari uang. Dia tidak menyangka akhirnya akan seperti ini. Kesimpulan dari cerita ini adalah, harta bukan musuh, tapi ketika kau menyembahnya, ia akan melenyapkanmu. Karena ketika harta menjadi Tuhan, maka manusia kehilangan jiwa, cinta, dan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia mengerti kenapa penyesalan datang terakhir. Ya karena kalau di awal itu nama permulaan. Hahaha WKWKW. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan tunggu cerita-cerita menarik berikutnya.